Selamat datang di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang akan menjadi bahan kajian kita atau topik kajian kita pada pertemuan kali ini terkait nilai rujukan dan memilih metode analisis. Adapun yang akan menjadi bahan kajian kita selama beberapa menit ke depan, yang pertama pendahuluan, kemudian membahas tentang skema hubungan nilai rujukan dan interval referensi, kemudian developing interval referensi, defining interval referensi, kemudian direct approach untuk mendapatkan nilai interval referensi baru, kemudian transparency interval referensi, metode standar, kemudian dasar memilih metode analisis, dan yang terakhir kita akan berbicara terkait verifikasi metode analisis. Kalau kita berbicara tentang nilai rujukan atau reference value, ya, reference value, maka sangat berkaitan erat dengan nilai normal. Karena sebelumnya kita mengenal istilah nilai normal, kemudian direvisi menjadi nilai rujukan. Atau reference value, ya. Nah, reference value itu apa? Reference value itu adalah istilah yang digunakan di laboratorium, ya, untuk menggambarkan tentang hasil pemeriksaan laboratorium, ya. Jadi gambaran tentang nilai normal yang didapatkan dari sebuah hasil pemeriksaan laboratorium, ya, yang bersumber dari spesimen biologis, ya, spesimen yang berasal dari manusia, ya, yang diperiksa. Dengan nilai rujukan ini, maka berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium itu menjadi lebih mudah, ya, dalam membaca hasil pemeriksaan laboratorium itu. Dengan nilai rujukan ini, maka bisa menginterpretasi apakah nilainya berada di bawah nilai normal atau berada di atas nilai normal, ya. Nah, akan tetapi karena banyak faktor-faktor, ya, atau karakteristik yang harus diperhatikan dalam menginterpretasi hasil atau dalam menentukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium itu, ya, maka dibutuhkan suatu interval reference atau interval referensi atau reference interval, ya, yaitu suatu set hasil pemeriksaan laboratorium, ya, yang didapatkan dari 95%, ya, dari pasien sehat. Jadi reference value dan reference interval ini tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, karena kita tahu hasil laboratorium itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, dalam menentukan nilai normal. Ya, salah satu diantaranya adalah jenis kelamin, ya, faktor umur, kemudian faktor etnik, ya. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan nilai rujukan. Oleh karena itu digunakanlah reference interval. Jadi reference interval ini
merupakan bagian utama dari laporan hasil. Jadi dalam melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium itu harus terdapat nilai rujukannya, ya harus ada nilai rujukannya. Kemudian reference interval ini sangat penting dalam mentransformasi angka menjadi informasi yang bernilai klinis. Ya, jadi dari data yang didapatkan oleh para klinisi akan dimudahkan dalam memberikan interpretasi klinis terhadap nilai reference interval ya yang didapatkan dalam sebuah pengukuran. Jadi reference interval ini ditujukan kepada para praktisi kesehatan yang dapat membantu membedakan antara kondisi sakit dan tidak. Ya, apakah pasien ini kondisi sakit atau tidak ketika didapatkan katakanlah kadar glukosa darah, ya apakah kadar glukosa darah di angka 80 gram per desiliter itu masuk dalam kategori hipoglikemi atau tidak, ya atau sebaliknya apakah kadar glukosa darah di angka 110 mg per desiliter ya itu termasuk hiperglikemik atau tidak. Nah, sehingga dibuatlah rentang nilai, ya rentang nilai, rentang referensi, ya kadar glukosa itu, ya di antara 80 sampai 110. Nah, sehingga ketika kadar glukosa darah itu di bawah 80, maka dia dikatakan kondisi hipoglikemi. Nah, sebaliknya ketika kadar glukosa darah itu di atas 110, maka disebut kondisi hiperglikemi. Nah, itu yang disebut dengan reference interval, ya. Jadi untuk memastikan apakah kondisi pasien ini sehat atau tidak. Ya. Jadi dalam pendekatan utama dalam penentuan nilai reference interval ini adalah dengan menggunakan 95% dari populasi sehat. Jadi menggunakan 95% dari populasi sehat, kemudian ditetapkanlah nilai referensi intervalnya. Ya. Nah, menurut ISO 15189 disebutkan bahwa merupakan tanggung jawab setiap laboratorium individu atau jaringan, laboratorium jaringan, untuk menggunakan interval referensi yang sesuai dengan metodologi dan populasi yang mereka layani. Jadi, penggunaan interval referensi ini atau nilai rujukan ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab ya yang melekat pada setiap layanan laboratorium. Ya, baik itu laboratorium pribadi ataupun laboratorium yang bersifat network ya, bersifat jaringan. Ya, di mana nilai referensi interval yang digunakan itu ya harus sesuai dengan metodologi, artinya kondisi atau karakteristik lingkungan di mana laboratorium itu melakukan pelayanan. Ya, merupakan sebuah kewajiban ya dari laboratorium. Nah, di dalam ISO 15189 ini juga ya disebutkan bahwa setiap hasil laboratorium itu harus tercantum nilai rujukannya ya. Karena nilai rujukan yang tercantum di dalam hasil laboratorium itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan klinik ya yang bisa diterapkan di pelayanan kesehatan ya untuk dilakukan tindakan pasien yang tepat. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian saat ini apa yang menjadi keterbatasan nilai rujukan ya, penentuan nilai rujukan.
ya. Yang menjadi faktor utama itu adalah karena saat ini ya masih banyak laboratorium yang menggunakan nilai rujukan itu ya berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah lama, ya, didapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah lama, ya. Atau juga ya berdasarkan nilai rujukan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, ya, oleh pabrikan. Sementara kita tidak tahu main-main seperti apa populasi, ya, karakteristik populasi ya yang digunakan oleh suatu pabrikan tersebut dalam menentukan nilai rujukan ya untuk suatu pemeriksaan. Jadi yang menjadi keterbatasan pertama adalah karena nilai rujukan yang sudah digunakan itu sudah expired, sudah terlalu lama, ya, sudah terlalu lama. Jadi sudah ketinggalan. Yang kedua, teknologi yang digunakan juga sudah terlalu tua, ya. Kemudian metode yang digunakan ya memiliki akurasi yang sangat rendah, ya, akurasi yang kurang. Kemudian yang menjadi permasalahan juga adalah semua nilai rujukan yang dilakukan, yang diterapkan di pelayanan laboratorium itu, ya saat ini itu berdasarkan dari pabrik, ya, berdasarkan dari pabrik, ya, tidak didevelop, ya, tidak dikembangkan oleh laboratorium itu sendiri, ya. Yang kemudian nilai rujukan juga yang didapatkan itu hanya bersumber dari buku-buku teks yang sudah lama, ya. Kemudian terkait dengan karakteristik setiap masing-masing individu, setiap individu, ya, populasi itu berbeda-beda, ya. Jadi tidak pernah tuntas, ya, apa yang menjadi karakteristik yang ada pada setiap antara individu satu dengan yang lain, ya. Apalagi kalau kita berbicara populasi, ya, antara populasi katakanlah Samarinda dengan Papua, ya tentu beda karakteristiknya, ya, karena dilihat dari yang pertama kondisi lingkungan geografisnya, ya, yang kedua etnik dan budayanya tentu berbeda, sehingga tentu ya varian biologi yang ada dalam masing-masing individu, ya, atau populasi tersebut juga berbeda. Nah, oleh karena itu, nah, bagaimana tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk menentukan nilai rujukan? Ya, menurut CLSI, ya, Clinical Laboratory Standard Internasional, ya, di guideline 29A3, ya, di situ disebutkan, ya, dalam menentukan nilai rujukan itu yang pertama adalah kita harus bisa mendapatkan nilai dari setiap individu-individu, ya. Jadi kalau misalnya di laboratorium kita itu katakanlah di Samarinda, ya, kemudian dia hanya melakukan pelayanan khusus pasien yang ada di Samarinda. Kemudian di salah satu parameter pelayanan, ya, parameter yang dilakukan pemeriksaan laboratorium kita itu adalah katakanlah pemeriksaan kolesterol. Tentu karena kita tahu, ya, siapa pasien yang kita layani, di mana tempat tinggalnya, di mana aktivitasnya, maka kita harus bisa menentukan, oh, rata-rata kadar kolesterol normal pada orang sehat, ya, di kota Samarinda itu 100
20 mg per desiliter. Ya, katakanlah seperti itu. Setelah kita menentukan nilai ya masing-masing kadar yang didapatkan dari individu-individu tersebut, kemudian kita melakukan perbandingan, komparasi dengan populasi. Kalau tadi kita menentukan nilai individu ya person to person, nah sekarang kita membandingkannya antar populasi. Ya, katakanlah populasi Kota Samarinda dengan Balikpapan. Ya, kita lakukan komparasi ya untuk melihat perbandingannya. Ya, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan nilai populasinya, ya, baru kemudian kita lakukan seleksi, ya, seleksi data tersebut, ya, untuk kemudian kita membuat nilai pada sampel grup, ya. Jadi kita melihat kalau sampel grupnya seperti apa. Nah, karena kita bicara populasi, populasinya apakah pada populasi laki-laki, apakah pada populasi perempuan, apakah pada populasi anak, apakah pada populasi remaja, bayi, ya, dewasa atau lanjut usia. Nah, kita buatkan pengelompokan sampel seperti itu, ya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Ya. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, barulah kita menentukan berapa reference value-nya, ya, berapa nilai rujukannya. Ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai rujukannya, baru kita lihat karakteristiknya, ya, karakteristik nilai rujukannya seperti apa, ya, untuk melihat distribusi nilainya seperti apa, baru kemudian kita melakukan perhitungan. Oh, ternyata rata-rata orang kadarnya itu di antara rentang nilai A sampai B, ya. Nah, rata-rata rentang kadar orang sehat itu di antara A sampai C, katakan seperti itu, ya. Nah, berarti kalau di luar dari A sampai C, maka itu sudah di kondisi sakit. Nah, tentu itu tadi aturannya diambil dari 95% dari populasi sehat. Nah, setelah kita lihat distribusi nilainya pada orang sehat tersebut, baru kita menentukan batasan nilainya sampai di mana, ya. Dari mana sampai ke mana, ya. Jadi itu batasannya, ya, kita buat batasannya. Nah, setelah dibuat batasannya, barulah ditentukan rentang nilainya, ya, atau disebut dengan referensi interval, ya. Jadi interval referensinya baru ditentukan, ya. Nah, setelah ditentukan nilai interval referensi, ya, baru yang terakhir adalah kita lakukan penilaian observasi, ya. Jadi kita melakukan observasi, ya, antara person to person, ya, untuk kita bandingkan, ya. Itu tahapan-tahapan yang dilakukan, ya, dalam menentukan nilai rujukan, ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara nilai rujukan, ya, reference value dan reference interval, ya. Jadi setelah kita mendapatkan reference value, baru kita tentukan seperti apa karakteristiknya, ya, untuk melihat distribusi nilainya seperti apa. Kemudian kita lakukan kalkulasi perhitungan, ya, untuk menentukan batasan nilainya sampai di mana. Baru setelah itu kita memutuskan berapa interval referensinya, berapa nilai rentangnya, ya, nilai rentang normalnya, ya, antara kalau leukosit, katakan leukosit, kalau leukosit itu antara 4.000 sampai 10.000, ya, 4.000 sampai 10.000, ya. Mungkin bagi orang Afrika kadar leukosit 12.000 itu masih normal, tapi bagi orang yang kulit putih, ya, yang tidak jarang terpapar dengan lingkungan,
mungkin kadar apa jumlah leukosit 7.000 itu sudah termasuk leukositosis, sudah termasuk tinggi. Nah, jadi berbeda ya antara setiap populasi. Nah, itulah pentingnya kita melakukan ya atau menentukan nilai referensi interval kita ya sesuai dengan kondisi laboratorium. Nah, kita bisa lihat bagaimana hierarki Stockholm ya. Stockholm membuat ya aplikasi untuk menentukan kualitas ya reference interval dan pengambilan keputusan klinik. Ya, jadi tahapannya ya, jadi tahapan secara hierarki ya, ini menurut hierarki Stockholm ya, dalam menentukan nilai reference dan batasan pengambilan klinik kita mengatakan bahwa ini patologis, ini tidak patologis seperti itu. Ini normal atau abnormal. Nah, hierarkinya itu yang pertama yang paling tinggi adalah disebut dengan clinical decision limit based on clinical outcome study. Jadi batasan keputusan klinik ya, keputusan klinik itu harus berdasarkan dari studi ya, dari hasil studi klinis. Ya, dari hasil studi klinis. Jadi yang paling tinggi itu ya. Jadi kita menentukan batasan pengambilan keputusan klinik itu harus berdasarkan riset ya, atau penelitian dari hasil penelitian klinis yang dilakukan. Ya, contoh misalnya ketika HbA1c ya, HbA1c itu mau diaplikasikan dalam awal-awal itu hanya sebagai tes screening tes untuk bukan screening tapi untuk tes monitoring ya pada pasien DM ya yang melakukan pengobatan. Nah, ternyata setelah berkembang dilakukan penelitian ya lebih lanjut, kemudian sampai pada kesimpulan ternyata HbA1c itu bukan hanya sekedar sebagai tes monitoring, tapi juga sudah menjadi tes penegak diagnosa penyakit DM ya, pada pasien DM ya. Nah, itu tahapan yang pertama yang paling atas. Nah, baru yang tahapan yang kedua adalah penentuan nilai interval itu berdasarkan membandingkan dengan metode lain. Contohnya misalnya pada populasi sehat ya, di mana nilai referensi intervalnya itu didapatkan dari perbandingan pada populasi sehat yang ada ya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan klinik itu harus berdasarkan pada clinician opinion ya, pada penyakit ya yang ditanganinya ya. Jadi pendapat klinisi dari pengalaman dia melakukan penanganan terhadap pasien itu ternyata ya, ini di sini dicontohkan TSH ya, thyroid stimulating hormone, dari pengalaman klinis yang dia dapatkan bahwa batasan ya normal ya, maksimal dari TSH itu adalah batasan minimalnya 2,5 mili international unit per liter ya, yang kemudian dipatenkan oleh NICB ya, dipatenkan oleh NICB. Nah, itu tahapan yang kedua ya.
Jadi membandingkan nilai interval, ya, menentukan nilai interval dengan menggunakan metode, ya, metode yang ada. Tentu metode yang direkomendasikan. Kemudian baru tahapan yang ketiga adalah berdasarkan penelitian, ya, penelitian yang direkomendasikan, ya, yang sudah terpublish, ya, dan direkomendasikan oleh seorang profesional, ya, yang ahli di bidangnya. Misalnya seperti National Urine Protein dalam menentukan batas cut off protein, ya, ataupun individu yang expert, ya, yang terhimpun dalam suatu organisasi, ya, yang memang fokus untuk melakukan atau meneliti yang kemudian mempublish hasil-hasil terkait pengukuran varian, ya, varian biologis yang ada dalam individu, ya, baik itu secara individual ataupun secara populasi, ya. Nah, jadi kita bisa berdasarkan rekomendasi, ya, profesional, ya, yang sudah dipublish. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai referensi, ya, batasan set nilai referensi itu berdasarkan regulasi tubuh, ya, regulasi biologi, ya, yang ada pada setiap individu, ya. Ini misalnya ketika menentukan batasan PSA, ya, prostat spesifik antigen, untuk memastikan adanya kanker prostat. Itu berdasarkan mekanisme regulasi yang ada dalam tubuh kita. Atau yang kedua, berdasarkan survei, ya, nilai interval referensi, ya, misalnya yang dilakukan oleh UK Harmony Survey. Nah, ini memang fokus untuk melakukan survei, ya, untuk melihat, ya, nilai interval reference baik secara individu ataupun populasi, ya, dan juga etnik. Kemudian yang terakhir adalah nilai interval reference berdasarkan kondisi, ya, yang ada saat itu, ya. Nah, karena ini terkait dengan nilai interval reference, ya, yang digunakan dalam post analytical, ya, untuk melihat apakah itu secara internal ataupun eksternal, ya, terhadap quality assurance, ya. Jadi melihat seperti apa kondisi penerapan jaminan mutu, penjaminan mutu. Nah, tentu ini harus diikuti oleh setiap parameter layanan di laboratorium, ya. Kemudian kita bisa mengambil berdasarkan hasil publikasi yang ada, yang terbaru, ya, sesuai dengan metodologi yang ada dalam laboratorium kita, ya. Apakah itu menggunakan textbook atau menggunakan kit insert, ya, kit insert yang bersumber dari pabrik. Nah, itu menurut hierarki Stockholm, ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk dapat mengembangkan interval referensi. Yang pertama yang harus ditentukan adalah kalau kita ingin mengembangkan sendiri, ya, mengembangkan sendiri nilai rujukan berdasarkan kondisi laboratorium kita,
Maka yang pertama adalah kita harus menentukan dulu berapa jumlah sampel yang direkomendasikan. Nah, ini kita bisa gunakan protokol, ya, protokol yang sudah dibuat oleh IVCC, ya, International Federation Clinical Chemistry atau Clinical Laboratory Standar Internasional, ya, di mana mereka mempersyaratkan jumlah sampel minimal itu, ya, besar sampel minimalnya adalah 120, ya, 120 yang bersumber dari referensi individual, ya, jadi yang berasal dari individu, ya, atau kita bisa gunakan subgroup. Misalnya kita mau lihat, kita mau menentukan nilai interval reference pada populasi ibu hamil, ya, untuk kita tentukan kita mau lihat kadar HB ibu hamil. Nah, tentu kita harus mengambil sampel ibu hamil ini sebanyak 120 orang, ya, ibu hamil 120 orang. Itu cara kita bagaimana agar kita bisa mengembangkan sendiri nilai rujukan ini, ya. Dan yang pertama kita harus menentukan besar sampel, ya. Yang kedua populasi, ya. Sampel minimal, besar sampel minimal yang digunakan 120. Kemudian populasi. Populasi ini apa kriterianya, ya? Kita bisa melihat dari gendernya, ya, dari jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian age, umur, ya, umurnya atau usia, ya, kelompok usia bayi, balita, ya, anak-anak, kemudian remaja, atau kita bisa menentukan itu berdasarkan klasifikasi umur yang sudah ditetapkan oleh apakah WHO atau Depkes, ya, Kemenkes. Kemudian pada kondisi puasa misalnya, ya, pada kondisi puasa. Nah, ini kriteria yang dibutuhkan, ya, dalam menentukan nilai interval referensi. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai referensi itu, ya, menentukan nilai interval referensi itu bisa kita dapatkan 4 cara, ya, 4 cara untuk kita bisa untuk mendapatkan atau menentukan nilai interval referensi, ya. Dari 4 cara ini kemudian dibagi dalam 2 pendekatan, pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Nah, dengan pendekatan langsung, ya, kita bisa menentukan nilai referensi itu berdasarkan kit insert, ya, kit insert yang sudah dibuat oleh pabrik, ya. Atau yang kedua kita bisa menggunakan nilai rujukan yang sudah dipublikasi atau dari textbook yang ada, ya. Atau yang ketiga juga kita bisa mendapatkannya dari penelitian, ya, penelitian. Ini penelitian yang kita lakukan sendiri, ya, tentu, ya. Tapi penelitian yang kita lakukan sendiri ini tentu harus divalidasi, ya. Kita harus menggunakan guideline yang ditetapkan oleh CLSI atau IVCC, ya. Nah, kemudian ada pre-guideline studies-nya dan ada pre-historical studies-nya. Jadi itu harus tercantum. Nah, sedangkan penentuan nilai reference interval, ya, secara tidak langsung, nah, itu kita bisa hanya melalui penelitian, ya, dari populasi, dari hasil laboratorium yang ada kita kumpulkan, kemudian kita lihat rekam medisnya, ya, klinisnya, kondisi klinisnya seperti apa, untuk kemudian kita mengklasifikasi, oh ini
nilainya segini, katakanlah kadar HB ya. Oh, kadar HB dari kadar, kita lihat kadar terendahnya berapa, kadar tertingginya berapa pada pasien yang sehat misalnya gitu ya. Kemudian kita lihat ketika kadar HB-nya seperti ini akan terjadi kelainan klinis, ya, akan terjadi gejala klinis ya. Begitu juga ketika di atas. Nah, dari asumsi itu ya, kemudian dihitung secara statistik untuk mengukur nilai rata-ratanya ya pada setiap populasi ya, subpopulasi yang sehat ya. Baru kemudian dibandingkan ya antara efek sakit dan tidak sakit itu pada kadar berapa ya, pada nilai berapa. Nah, itu yang disebut dengan pendekatan tidak langsung ya. Nah, tapi kalau tidak mau capek-capek ya sudah, tinggal kita ambil aja nilai kit insert yang sudah ditentukan oleh pabrik atau yang sudah dipublikasi ya, atau dari textbook. Tapi ini tentu ada tantangannya tersendiri ya, ada problemnya tersendiri. Yang tadi saya katakan di awal, yaitu apakah metodologi dan populasi yang digunakan itu cocok nggak dengan populasi yang kita layani ya di laboratorium kita. Nah, terus bagaimana kita bisa mendapatkan nilai referensi baru ya yang kita butuhkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan pendekatan langsung ya dengan menggunakan kit insert atau data yang sudah terpublish ya. Nah, tentu kit insert ini harus dilihat ya dari pabrik. Jadi kita harus lihat apakah pabrik yang memproduksi kit insert ini punya reputasi baik atau tidak ya, tersertifikasi atau tidak. Nah, ini karena terkait dengan kualitas kit insert yang dihasilkan. Nah, yang terakhir adalah jadi dari kit insert, dari nilai rujukan yang kita dapatkan dari kit insert ataupun data yang sudah terpublish ya di jurnal-jurnal terpercaya, langkah selanjutnya adalah kita harus mentransferensi, jadi mengaplikasikannya di laboratorium kita ya, dengan membuat komparasi ya, membuat perbandingan dengan sistem pengukuran ya, sistem analitik yang ada di laboratorium kita. Nah, tentu bagaimana caranya ya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat kesesuaian ya, nilai interval referensi ya pada laboratorium donor ya dengan kondisi laboratorium kita. Kita harus lihat ya seperti apa kesesuaiannya. Nah, untuk melihat kesesuaian itu kita harus melakukan perbandingan antara faktor-faktor preanalitik ya yang biasa kita lakukan di laboratorium kita ya. Kemudian melakukan perbandingan metode analitik ya yang biasa kita lakukan di laboratorium kita. Tentu hasil pengukurannya harus memiliki korelasi yang kuat, korelasi yang tinggi ya. Ya, walaupun ada bias, tapi bias yang didapatkan itu harus proporsional. Nah, bias yang proporsional itu ya misalnya ya misalnya kita lakukan pengukuran ya, kita lakukan pengukuran dengan metode lama pada didapatkan hasil 100 ya, dapat hasil 100. Nah, setelah kita sekarang melakukan pengukuran dengan menggunakan metode baru, itu didapatkan hasil 149. Nah,
dengan metode lama kita dapatkan hasil 100, dengan metode baru kita dapatkan hasil 149, itu kita harus lihat berapa biasnya. Nah, biasnya ternyata 49. Kan 100 ke 149 itu selisihnya 49. Berarti biasnya itu 49. Nah, apakah bias 49 ini tinggi atau proporsional, artinya sesuai, gitu ya. Nah, tentu kita harus lihat nilai linearitasnya ya. Kita harus ukur nilai linearitasnya, harus nilai linearitas yang bagus itu apabila mendekati angka 1 ya. Idealnya 0,99 ya. Tapi semakin mendekat angka 1 semakin bagus artinya ya. Dan yang ketiga bisa kita melakukan perbandingan dengan setiap subject test. Jadi setiap kita lakukan perbandingan antara tes per tes ya, antara tes pada subjek A dengan tes yang sama ya. Kita bandingkan antara subjek A, B ya dengan menggunakan tes yang sama. Nah, yang terakhir adalah kita lakukan validasi. Baru kita lakukan validasi. Kemudian kita masuk ke metode standar. Jadi pemeriksaan laboratorium itu ya, dari suatu laboratorium harus memiliki prosedur pemeriksaan ya, harus memiliki prosedur pemeriksaan. Nah, prosedur pemeriksaan itu harus sesuai atau merujuk pada standar yang sudah ada ya, baik itu standar nasional, regional maupun internasional. Jadi laboratorium ketika memilih metode itu pastikan memiliki prosedur pemeriksaan ya. Dan tentu proses pemeriksaan itu harus merujuk ke prosedur prosedur yang sudah ditetapkan baik secara nasional, regional maupun internasional. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki ketertelusuran ya. Jadi tertelusur ya. Jadi kita bisa telusuri nilainya pada standar reference material. Jadi metode ya, pengukuran yang kita gunakan dengan menggunakan reagen, bahan kontrol ataupun kalibrator, itu hasil yang didapatkan harus tertelusur, disebut dengan traceability, memiliki traceability. Jadi harus tertelusur kepada standar nasional ataupun internasional. Nah, oleh NCCLS ya, atau National Committee Clinical Laboratory Standard, melakukan pengelompokan metode ini berdasarkan penurunan akurasi dan kompleksitas pemeriksaannya. Itu dapat dibagi dalam 3 jenis metode ya. Metode yang pertama disebut dengan metode definitif ya, yaitu metode analitik yang mempelajari secara mendasar sumber inakurasi dan non specificity. Jadi metode ini berfokus kepada melihat kinerja suatu metode, nilai penyimpangannya ya, nilai biasnya ya, dan tingkat ketidakspesifikannya ya. Kemudian yang kedua adalah metode referensi ya, metode referensi atau metode rujukan. Ya, ini setingkat di bawah metode definitif ya. Jadi metode referensi adalah metode analitik yang akurasi dan presisinya mencukupi ya, seperti yang ditunjukkan dengan perbandingan terhadap metode definitif. Jadi yang dijadikan metode referensi itu atau metode rujukan itu adalah metode yang hasil analisisnya itu memiliki akurasi dan presisi yang tinggi ya, yang kita jadikan rujukan atau gold standard.
Dan yang ketiga yang disebut dengan metode rutin. Nah, metode rutin ini adalah metode yang dipakai untuk pengukuran rutin dalam laboratorium klinik, ya, yang dikembangkan oleh pabrikan. Nah, ini ya ya apa yang apa yang terdapat dalam feed insert metodenya, maka seperti itu metode yang kita terapkan. Jadi metode seperti dengan metode pabrikan, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dasar kita dalam memilih metode analisis. Jadi kalau kita bicara metode, itu tidak bisa dilepaskan dengan reagen dan instrumen. Karena metode dipilih harus sesuai dengan reagen dan instrumennya. Jadi jangan sampai kita memilih metode tapi reagennya tidak ada, instrumennya ada, saya gitu ya. Atau metode reagennya ada tapi instrumennya tidak ada. Nah, jadi metode ini tidak terlepas dari reagen dan instrumen. Nah, yang berikutnya, ketika kita salah memilih metode, ya, maka akan menyebabkan kerugian pada laboratorium. Apakah itu secara finansial, ya, atau pendapatan, dan juga dari segi waktu. Dan yang kedua, ketika kita salah memilih metode yang tidak tepat, maka akan menyebabkan, ya, menjadi penyebab kesalahan, ya, dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa menyebabkan error dalam pengambilan keputusan, ya, dalam pengambilan keputusan klinis tentunya. Nah, oleh karena itu dalam memilih metode analisis itu harus berdasarkan minimal 4 kriteria ini, ya. Yang pertama, kriteria klinis. Jadi ketika kita memilih metode analisis atau metode pemeriksaan, kita lihat kriteria klinisnya, ya. Apakah tes yang akan kita lakukan itu screening test atau diagnostic test. Nah, kalau kriteria klinisnya adalah screening test, maka metode yang tepat untuk digunakan itu adalah metode yang sensitif, ya, memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, sedangkan kalau kriteria klinisnya adalah untuk menegakkan diagnosa, maka harus menggunakan metode yang memiliki spesifisitas yang tinggi. Nah, tentu metode yang baik, ya, berdasarkan kriteria klinis ini, tentu kita harus mengharapkan adalah metode yang memiliki sensitivitas yang tinggi dan spesifisitas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah kriteria analitik. Jadi yang harus juga menjadi pertimbangan kita dalam memilih metode pemeriksaan adalah bagaimana kriteria klinisnya, kriteria analitiknya, ya. Yang disebut dengan kriteria analitik itu adalah bagaimana akurasi metode tersebut, ya, tingkat akurasinya, ya, kemudian presisinya, ya, kemudian rentang analitisnya, ya, atau linearitasnya, kemudian batasan deteksinya, ya, kemudian spesifisitinya, ya, kekhususannya, dan ruggedness-nya, ya. Ruggedness-nya artinya ketahanan, ya, ketahanan metode itu. Jadi metode itu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, ya, di laboratorium itu dia tidak terganggu. Ya. Nah, maka kita memilih metode bukan hanya kita melihat kriteria klinisnya, tapi juga melihat kriteria analitiknya. Nah, yang ketiga adalah kriteria praktis. Yang disebut dengan kriteria praktis ini adalah apakah metode yang kita pilih itu instrumennya tersedia atau tidak di laboratorium kita. Ketika kita memilih metode, apakah ada instrumen, ya, ini terkait dengan ruang untuk instrumen baru, kemudian
kaitannya dengan metode yang terbaru, ya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa ketika kita memilih metode ini, ya, pada instrumen yang kita gunakan, apakah metode ini memiliki teknisi yang bisa melakukan bisa dilakukan kalibrasi atau tidak? Bagaimana teknisinya, tersedia atau tidak? Ya, karena kalau tidak, ya itu bisa menyusahkan, ya, ketika terjadi trouble. Dan yang terakhir, dalam memilih metode pemeriksaan, dilihat apakah metode ini direkomendasikan atau tidak. Dan yang bisa memberikan rekomendasi itu adalah tentu lembaga resmi, ya, ataupun organisasi profesi, ya, yang memang profesional di bidangnya, ya. Nah, misalnya apakah direkomendasikan WHO, ya, ataupun International Federation Clinical Chemistry, ya, ataupun National Komite Clinical Laboratory Standard, ataupun untuk pemeriksaan hematologi itu tentu harus memiliki rekomendasi dari ICSH, ya, International Committee for Standardization in Hematology. Nah, inilah 4 kriteria, ya, yang harus digunakan dalam memilih metode pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah memverifikasi metode analisis. Jadi bagaimana kita melakukan verifikasi metode analisis. Jadi verifikasi metode analisis ini merupakan proses penentuan karakteristik, ya, dan batasan-batasan kinerja suatu metode, serta melakukan identifikasi, ya, pengaruh yang didapatkan akibat adanya perubahan karakteristik, ya. Itu yang disebut dengan verifikasi metode analisis. Jadi verifikasi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode yang kita gunakan itu apakah memenuhi tujuan penggunaannya atau tidak, gitu, ya. Dan sampai metode tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi tujuan, ya, penggunaannya. Kemudian dalam verifikasi metode pemeriksaan, yang dilakukan itu sebenarnya adalah menguji kinerja metode standar. Jadi yang disebut dengan verifikasi metode di situ menguji kinerja metode standar. Nah, kinerja yang dimaksud itu adalah terbatas pada melihat tingkat akurasinya, ya, tingkat akurasi, presisi, dan batasan deteksinya. Nah, jadi untuk verifikasi kinerja yang diuji terbatas hanya akurasi, presisi, dan detection limitation-nya, ya, deteksi limitation-nya yang diukur, ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan verifikasi metode. Dan bagaimana cara melakukan verifikasi metode, yaitu sekali lagi dengan melihat akurasi, presisi, dan limit atau batasan deteksi dari suatu metode tersebut. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada ya pertanyaan, dipastikan.